أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Baik, 2 ayat saja. Selanjutnya kita artikan per kata ibu-ibu ya, dari ayat 19. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman la tidak yahillu halal dari kata halal Jadi halal gitu ya, ya, Pak ya. tidak halal lakum bagi kalian antarisu tarisu itu dari kata waris. Antariku Kalian mewarisi. kalian Mewarisi. Ya. An-nisa perempuan, karha. Karha itu adalah paksa, memaksa. Karha, ya. La ikraha fid din, ya. Mesti paksa ke Cina. Iya, dengan cara paksa. Ya. Wa dan la jangan ta'dulu menyusahkan. Ta'dulu menyusahkan. Hunna mereka li untuk tadhabu kalian pergi bi dengan ya, kalian pergi dengan ba'di sebagian ma apa yang ataitum telah kalian berikan hunna kepada mereka illa kecuali ayatina dari kata atayati datang, mereka datang. Ayatina mereka datang. Bi dengan fahisyah ya fahisyah perbuatan keji. Ya. Fahisyah perbuatan keji, mubayyinah yang jelas atau yang nyata. Wa dan ashiru. Ashir itu dari kata asyara yu'ashiru mu'asyara, artinya pergaulan. Ashiru kalimat perintah. Dan pergaulilah atau bergaulah hunna mereka bi dengan ma'ruf baik, fa maka in jika karihtum dari awal tadi kan sudah ada karaha ya. Ya. Tapi di sini kariha itu artinya adalah kariha dari kata makruh. Kariha itu yang ada di ayat ini itu dari kata makruh. Apa arti makruh, Bu? Apa makruh? Nah, makruh itu kan sesuatu yang dibenci. Makruh Ustaz. Makruh. Iya. Nah,
Kariha di sini dari kata makruh artinya sesuatu yang dibenci. Artinya di sini karihtum kalian membenci. Kalian membenci. Biar lewat dulu. Paus. Karihtum di sini artinya kalian membenci. Hunna mereka, fa maka, asa itu bisa diartikan bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Antakrohu kalian membenci syai'an sesuatu wa dan wa yaj'al menjadikan Allah menjadikan fihi di dalamnya khairan kebaikan katsira yang banyak. Kemudian ayat 20 wa dan in jika aradtum kalian menginginkan dari kata arada yuridu ingin, kalian menginginkan. Istibdal artinya mengganti. Istibdal artinya mengganti. Zauj istri, makana istri. Ya. Makana itu artinya adalah tempat. Makan itu artinya tempat. Ya. Artinya menggantikan tempat. Ya. Zaujin istri. Ya. Wa dan ataitum tadi sudah keluar. Kalian telah memberikan ihda itu dari kata wahid atau ahad, seorang hunna mereka. Artinya ihdahunna seorang dari mereka. Kintor itu artinya harta. Kintor arti sesungguhnya itu adalah harta yang berwujud emas. Kintor arti sesungguhnya, kintor itu harta yang berwujud emas. Ya. Fa maka la jangan, ta'khudhu kalian mengambil, minhu darinya, syai'a sesuatu. Ya. Apakah ta'khudhunahu kalian mengambilnya, buhtanan. Buhtan itu artinya dusta, dengan cara dusta. Wa dan isman dosa, mubin yang nyata. Baik, selanjutnya saya baca ayat 19 dan 20 beserta artinya. Saya baca, silakan diikuti. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Antarisun nisa'a, untuk kalian mewarisi perempuan.
Karha dengan cara paksa. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka. Litadhhabu bi ba'di, untuk kalian pergi dengan sebagian. Litadhhabu bi ba'di, dengan sebagian. Ma'ataitumuhunna, apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa ayyatina, kecuali mereka datang. Bifahishatin mubayyinah, dengan perbuatan keji yang nyata. Bifahishatin mubayyinah, dengan perbuatan keji yang nyata. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kepada mereka dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kepada mereka dengan baik. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian membenci mereka. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian membenci mereka. Fa'asa an takrahu syai'a, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu. Fa'asa an takrahu syai'a, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi, dan Allah menjadikan di dalamnya. Wa yaj'alallahu fihi, dan Allah menjadikan di dalamnya. Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wa in aradtum, dan jika kalian menginginkan. Wa in aradtum, dan jika kalian menginginkan. Istibdala zawjin, mengganti istri. Istibdala zawjin, mengganti istri. Makana zaujin, makana di sini bisa diartikan, kalau tadi kan tempat ya. Maknanya kalau lebih tepat secara kalimatnya ya dengan istri yang lain. Makana zaujin, dengan istri yang lain. Makana zaujin, dengan istri yang lain. Wa ataitum ihdahunna qintar, dan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta. Wa ataitum ihdahunna qintar, dan kalian telah memberikan salah seorang di antara mereka harta. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kalian mengambil sesuatu darinya. Fala ta'khudhu minhu syai'a, janganlah kalian mengambil sesuatu darinya. Atakhudunahu buhtana, apakah kalian mengambilnya dengan cara dusta? Atau
ta'khudunahu hakanan? Apakah kalian mengambil dengan cara dusta? Wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Baik, selanjutnya ibu-ibu kita ambil pelajaran ya dari ayat ini. Jadi di dalam ayat yang ke-19 dan 20 surat An-Nisa ini kita belajar ada larangan yang Allah sebutkan dalam kehidupan berumah tangga, ya, antara seorang suami dan istri, ya. Nah, apa larangan itu? La yahillu lakum an tarisun nisaa karha, tidak dibolehkan bagi kalian menjadikan wanita-wanita itu seperti barang yang dapat berpindah kepemilikan melalui warisan, ya, dari laki-laki yang meninggal kepada laki-laki lain yang merupakan kerabatnya, padahal mereka tidak menyukai hal itu. Jadi ayat ini Ibu berkaitan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu diriwayatkan dari Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas, dia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah apabila meninggal laki-laki di antara mereka, si suaminya meninggal. Nah, terus para wali dari laki-laki ini lebih berhak atas istrinya. Ya. Jadi wali dari laki-laki ini lebih berhak atas istrinya. Jika seseorang dari mereka menghendaki, maka istri itu boleh menikah. Istri itu boleh dinikahi oleh kerabatnya sendiri, oleh walinya itu, ya. Senda kakaknya misalnya gitu, Ya. Dan jika mereka menghendaki, mereka dapat menikahkannya dengan orang lain. Dan jika mereka menghendaki, mereka dapat melarangnya untuk menikah, karena mereka lebih berhak atasnya daripada dirinya sendiri. Jadi maknanya ibu-ibu, di zaman jahiliyah itu, kalau kemudian istri dicerai atau suami meninggal, ya, maka si istri itu sudah seperti halnya barang, nggak berharga, ya, bisa diperjualbelikan. alah ya Allah, barang murah, barang rosokan, bisa diserahkan ke yang lain kalau memang wali itu menghendaki, ya, atau ditahan. Kalau si istri ini punya duit banyak, maka walinya menahan, tidak boleh menikah dengan yang lain. Jadi walinya ini kerabat dari suami itu kemudian menahan istri tadi untuk kemudian tetap di rumahnya, dikurung di rumahnya, tidak boleh menikah dengan yang lain, supaya apa? Supaya hartanya bisa dimiliki nantinya, ya, kalau dia sudah meninggal. Gitu ya. Nah, jadi itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi kan orang-orang jahiliyah kan tidak memberikan satu bentuk penghormatan kepada seorang istri, seorang perempuan, ya kan? Di sini kan tidak ada bentuk memuliakan perempuan, kan nggak ada. Orang-orang jahiliyah ketika itu. Jadi perempuan itu diibaratkan seperti hanya barang yang bisa diwariskan, ya kan? Mau diserahkan ke yang lain silakan, ya. Mau kemudian dinikahi sendiri ya boleh. Kemudian mau dinikahkan ke yang lain untuk dapat hartanya boleh. Mau dikurung, ditahan di rumah, tidak boleh menikah sampai dia meninggal terus hartanya dia miliki, ya kan? Jadi nggak ada pemuliaan terhadap perempuan, itu tidak ada, ya. Maka Islam datang untuk memberikan kemuliaan kepada perempuan, kepada istri. Makanya ada hukum iddah, ya kan? Ada hukum iddah. Jadi dalam bab Islam, ketika istri sudah meninggal, suami sudah meninggal dunia, atau mungkin dalam kondisi istri itu dicerai, kan ada masa iddahnya, ya. Dan itulah masa iddah itu dalam rangka diantaranya selain untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya itu ada benih atau tidak, ya,
untuk memastikan hal itu. Tapi sekali lagi hikmahnya masa iddah itu adalah dalam rangka untuk memberikan kemuliaan terhadap kaum perempuan. Yang orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan kemuliaan sama sekali para perempuan. Suami meninggal, suami menceraikannya, istri sudah nggak ada harganya. Nah, maka disitulah Allah memberikan hukum masa iddah. Masa iddahnya istri yang ditinggal mati suami berapa, Bu? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhur wa 'ashra. Kalau kemudian masa iddahnya istri yang dicerai dalam kondisi dia tidak lagi haid, istri yang dicerai dalam kondisi dia sudah tidak lagi haid 3 bulan. 3 bulan, ya. Istri yang dicerai dalam kondisi hamil sampai melahirkan, ya. Kemudian istri yang dicerai belum pernah digauli, istri yang dicerai belum pernah digauli, tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah, ya. Jadi habis akad nikah, habis ijab gitu ya. Terus kemudian istrinya belum bisa move on dengan mantannya. Kemudian dia lari ke mantannya yang dulu, ya kan? Nggak pingin dengan suaminya yang baru, padahal baru ijab kabul. Nah, maka kalau suami kemudian menceraikan istri itu belum digauli, maka tidak ada masa iddahnya. Ya, tidak ada masa iddahnya. Jadi istri itu ketika sudah dalam kondisi dicerai, ya sudah, dia mau nikah lagi dengan mantannya boleh, gitu kan? Kemudian masa iddahnya yang si istri itu dalam kondisi haidnya masih normal. Iya. Salah satu quru, 3 kali suci, ya. Nah, itulah hukum-hukum dalam Islam ketika istri dicerai, istri ditinggal wafat suami, ada hukum masa iddah, ya. Sehingga dia berhak untuk menentukan dirinya sendiri apakah mau menikah dengan yang lain, atau kemudian si istri ini mau istilahnya menjanda sampai akhir hayatnya, ya silahkan, gitu kan. Ya. Itu haknya istri. Istri diberi hak, seorang perempuan diberi hak di sini untuk menentukan kehidupannya. Nah, tapi sekali lagi tadi kita sampaikan, di adat kebiasaan orang jahiliyah, istri tidak bisa menentukan dirinya sendiri ketika dia dalam kondisi sudah mati suaminya, ya. Dia akan jadi miliknya wali suami itu, ya. Mau dinikahi, mau dibiarkan, mau ditahan, diambil hartanya, itulah orang-orang jahiliyah, ya. Nah, sehingga ayat ini menjelaskan larangan antarisun nisa akarha, janganlah kalian mewarisi kaum perempuan itu dengan cara paksa. Jadi artinya paksa tadi itu, ya. Jadi dia tidak bisa untuk menentukan dirinya sendiri, ya. Padahal kalau ketika Islam datang, hukum masa iddah berjalan dan seorang istri bisa menentukan hidupnya sendiri di masa yang akan datang ketika sudah dalam kondisi bercerai atau suaminya meninggal, ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna ujurahunna. Ya. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk kalian mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan dari mas kawin itu. Ya. Jadi setelah Allah memberikan larangan kepada siapapun kaum muslimin, ya, ketika memiliki kerabat yang dia dalam kondisi si perempuan itu ditinggal wafat suami, ya, maka tidak boleh mengambil haknya dengan cara paksa, baik dirinya maupun harta si istri itu tadi, ya.
Atau tadi yang kita sebutkan ekstrimnya adalah bahasa mudahnya itu yang disebutkan dalam Imam Az-Zuhri ya. Dan yang tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas ya. Jadi kalau kemudian si istri ini yang kemudian dalam kondisi fisiknya mungkin cantik ya, maka kerabatnya akan menikahinya ya. Dan apabila si istri ini mungkin ya sudah jelek rupanya ya, mereka mengurungnya sampai mati agar bisa mendapat warisannya atau dia bisa menebus dirinya dengan tebusan ya. Nah, itulah kekejian kebiasaan adab jahiliyah ya. Kemudian larangan selanjutnya ibu-ibu, yang kedua adalah larangan seorang suami untuk mengambil kembali sebagian atau seluruhnya dari harta yang sudah dia berikan kepada istri dengan cara apapun ya, dengan cara apapun kecuali ketika si istri itu betul-betul terbukti dia melakukan perbuatan keji atau mungkin dia berbuat zina gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian si istri ini tidak berbuat zina, maka seorang suami tidak boleh mengambil paksa apa yang sudah menjadi harta yang dia serahkan kepada istri-istri. Di antaranya adalah mas kawinnya. Di antaranya adalah mas kawin. Jadi mungkin ada orang-orang kan, mungkin ada yang memberi mas kawinnya itu dengan sesuatu yang mahal-mahal ya kan. Ya. Nah kemudian si suami ini ingin mengambil mahar itu tanpa izin suami, tanpa izin istri, tanpa ridho istri, ya, dengan cara yang paksa itu tidak boleh. Karena mas kawin, mahar itu sudah menjadi milik istri, ya. Nah, jadi Imam Abu Qilabah berkata, apabila seorang istri berzina, maka tidak mengapa suaminya memberi madarat kepadanya dan menyempitkan urusannya agar dia menebus dirinya. Dan sebagian lain mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini adalah keburukan lisan. Ya. Nah, jadi intinya ketika seorang istri itu ya nggak mau nurut dengan suami, melakukan nusyuz, ya. Apa arti nusyuz? Nusyuz itu ya nggak taat suami, bahkan mungkin dia berselingkuh, dia berbuat zina dengan laki-laki lain, ya. Maka kondisi seperti ini membolehkan suami mengambil sebagian atau bahkan ada yang menyatakan seluruh apa yang sudah diberikan suami kepada istri itu. Ketika betul-betul terbukti, ya, ketika betul-betul terbukti, dan di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, buktinya adalah mendatangkan 4 orang saksi. Mendatangkan 4 orang saksi, ya. Kalau tidak ada saksinya, maka terjadi hukum li'an di situ. Hukum apa, Bu? Hukum li'an. Jadi saling melaknat, bersumpah. Jadi kalau hanya sekedar tuduhan, tidak ada bukti, maka kemudian ketika si suami ini meyakini istrinya selingkuh misalkan, maka si suami ini bersumpah sebanyak 5 kali, ya. Demi Allah, istriku sudah dalam kondisi berbuat zina misalkan, ya. Jadi itu dikatakan 4 kali, demi Allah gitu. Nah, jadi dia mengakui bahwasanya dia meyakini istrinya dalam kondisi berbuat zina. Nah, sumpahnya yang kelima itu kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalau yang aku katakan ini tidak benar, ya, maka Allah akan melaknatku. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau perkataanku ini benar, maka Allah akan melaknat istri. Nah, gitu. Itu namanya hukum li'an. Nah, si istri ketika dia keberatan dituduh seperti itu,
dia juga bisa membela dengan sumpah juga 5 kali sumpahnya, Bu. Ya. Sumpahnya yang keempat dia mengatakan, demi Allah aku tidak melakukan hal itu sebagaimana yang dituduhkan oleh suami. Ya. Demi Allah aku tidak melakukan hal itu. Nah itu dia katakan 4 kali. Terus yang kelima dia mengatakan apa? Demi Allah kalau memang betul-betul aku melakukan hal itu, Allah akan melaknatku. Kalau tidak, kebalikan. Nah, suami yang nanti akan dapat laknat. Gitu. Ketika itu ada tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Ya. Nah setelah mereka saling bersumpah, di situ kemudian mereka berpisah antara suami dan istri ini. Ya. Sudah dalam kondisi berpisah. Ya. Nah itu hukum li'an. Ya. Ketika tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya Ibu-ibu. Jadi di ayat yang tadi kita baca, ayat yang 19 di sini dikatakan, ya, sekali lagi menjadi larangan, ya, menjadi larangan untuk tidak menjadikan perempuan atau istri yang ditinggal wafat suami itu untuk menjadi sumber pencarian harta. Ya. Menjadi sumber pencarian harta. Gitu. Itu sekali lagi di zaman jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah menjadikan istri yang ditinggal wafat suami atau istri yang dicerai itu menjadi sumber pencarian harta, ya, sumber mata pencarian harta. Ya. Dia mau dijual, ya kan? Kalau ternyata dia banyak duit, kaya, ya pokoknya nggak boleh menikah dengan yang lain, ya. Hartanya dipek sendiri, ya. Nah itu jahiliyah ini. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di ayat yang ke-19 ini kita juga membaca wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri kalian dengan cara yang baik. Pergauli istri dengan cara yang baik. Jangan pernah kalian membentaknya, kalian memukulnya, ya. Boleh memukul istri ketika istri dalam kondisi tidak taat, ya. Kan ayatnya ada dalam surat An-Nisa itu, ya. Dalam surat An-Nisa nanti akan kita baca di ayat yang ke-34 itu, ya. Di ayat 34, nah, belum ada di situ. Itu masuk juz 5, ya. Nah, di dalam juz 5 surat An-Nisa ayat 34 di sana disebutkan seorang suami itu boleh memukul istri ketika istri tidak manut, ya. Istri nggak manut, istri nggak taat, istri membangkang perintah suami. Selama perintah itu kebaikan, ya, dan tidak melanggar syariat, maka perintah itu wajib untuk ditaati. Ya. Perintah itu wajib ditaati selama perintah itu tidak melanggar syariat. Ya. Jadi kalau ibu-ibu misalkan diperintahkan, Bu, kawinnya kopi, Bu, nggak kayak dewe atau apa orang delok iki lagi umbane akeh iki lho. Umbane akeh iki lho ora ngerti apa piye to. Semoga dhewe kan. Jadi yang seperti itu namanya nusyus. Ya. Jadi nggak mau taat dengan suami. Suruh bikinin kopi aja nggak mau. Kenapa? Dilarang mengajian, dilarang kajian, datang ke kajian. Nah, harusnya ngajak sekalian. Harusnya diajak sekalian. Sapanya ibu-ibu. Kenapa? Sapanya ibu-ibu. Pesannya ibu-ibu. Nah, ya kasih pengertian lah. Namanya menuntut ilmu itu kan wajib, ya. Mematuhi suami juga wajib, ya kan? Berarti kan harus berjalan beriringan, ya kan? Nah, jadi nggak boleh kemudian menghalangi untuk kemudian mendapatkan ilmu. Mungkin pengajiannya itu over kali kan? Nah, kalau pengajiannya over setiap hari dari pagi sampai malam, ibu-ibu pengajian dari pagi sampai malam datang
seratau nyapu, ratau masak, ya kan? Nah, ini yang nggak boleh. Oke. Baik. Nah, kembali ke surat An-Nisa tadi. Jadi Allah menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri kalian dengan cara yang baik. Ini bukan hanya berlaku kepada suami kepada istri. Ini pun juga berlaku sebaliknya. Istri juga kepada suami. Jangan mentang-mentang kemudian perintah mempergauli itu dengan pergaulan yang baik itu dari suami ke istri, sementara istri bersikap sewenang-wenang. Tidak, ya kan? Maka ini pun juga sebaliknya. Suami ke istri, istri juga ke suami. Nah, jadi dalam pergaulan yang baik, dalam berumah tangga, itulah yang akan menjaga dan merawat rumah tangga itu sehingga tidak terjadi yang namanya perpisahan dan perceraian, ya. Maka ketika ada ayat yang berbunyi, ayat selanjutnya disebutkan, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka dari salah satu sisi istri, misalkan istri nggak bisa masak, gitu. Istri nggak bisa masak. Kalaupun masak, ya antara gosong dan kasinan, gitu. Kalau kemudian si istri nggak bisa masak, ya sudah, jangan membenci istri kemudian akhirnya hanya karena istri nggak bisa masak terus kemudian diceraikan, ya kan? Ya tidak semudah itu, gitu, ya kan? Ya, Mas? Jadi kalau nggak bisa masak, ya kan banyak sekarang GoFood, ya kan? Nggak bisa masak, ya GoFood, ya kan? Kalau kemudian malas nyuci, laundry, ya kan? Nah, kan banyak, ya kan? Kan malesan, nggak sempat. Nggak sempat. Ya pokok sekarang itu kan banyak solusinya, ya kan? Istri yang, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai ada satu keburukan istri kemudian itu dibesar-besarkan, terus akhirnya bahkan diceritakan ke yang lain, akhirnya yus lah pucuk resa masak sekolah pucuk liane bisa nyusah masak gitu. Nah, jadi tidak begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, Bibi rahmati Allah, maka disinilah kewajiban seorang suami kepada istri untuk melihat kebaikan istri secara menyeluruh. Jadi jangan sampai, sekali lagi tadi, ketika istri nggak bisa masak kemudian dibesar-besarkan, ya. Jadi namanya orang sudah benci, ya kan? Namanya orang kalau sudah benci, itu mau lihat dari sisi manapun tetap jelek, gitu, ya kan? Meskipun sebenarnya di situ ya ada kebaikan, tapi namanya orang sudah benci, melihat dari sisi manapun itu ya jelek, ya buruk, gitu. Jadi makanya jangan pernah suami kepada istri, atau juga sebaliknya istri kepada suami, ketika melihat ibu-ibu ada keburukan dari suami, satu keburukan misalkan, ya jangan dibesar-besarkan, ya kan? Lihat sisi positif yang lain, ya kan? Dan masih banyak sisi positif yang lain, gitu ya. Masih banyak sisi positif yang lain. Nah, supaya apa? Supaya rumah tangga itu tetap bisa bertahan, ya. Karena kalau rumah tangga itu sudah pecah, ya, itulah prestasi setan yang terbesar. Digamping kan nggak mau, Ustaz. Aja kok nangis apa? Iya. Ya itu masing-masing lah. Nah, jadi Ibu, di sini menjadi pelajarannya apa adalah bahwa suami itu wajib berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Lebih-lebih suami, ya. Ini ayat ini kan bicaranya kepada suami kan, Bu. Iya kan?
suami itu harus selalu berusaha untuk mempertahankan ikatan pernikahan walau tanpa rasa cinta kepada pasangannya. Ya. Oh, ini berat. Iya berat, Bu. Jadi mempertahankan ikatan pernikahan meskipun tidak ada lagi rasa cinta itu berat. Ya. Nah, makanya disebutkan dalam beberapa kitab tafsir itu, jadi suami yang mempertahankan ikatan pernikahan meskipun sudah ada tidak rasa cinta lagi, itu seakan-akan memerangi hawa nafsu yang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat dan telah menghiasi dirinya dengan akhlak yang begitu mulia. Jadi ya seakan-akan kemudian disebutkan dalam tafsir ini memerangi hawa nafsu, ya. Jadi bagaimana kemudian tetap menjaga ikatan pernikahan itu tetap utuh, ya. Maka siapapun yang tetap menjaga pernikahan berarti kan sudah mengalahkan syaitan, ya kan? Sudah mengalahkan syaitan, ya. Meskipun tadi tidak ada rasa cinta, ya. Tapi insya Allah ketika syaitan itu sudah terkalahkan, dan pasti Allah itu akan berikan pertolongan, ya. Pasti Allah kasih pertolongan, pasti Allah akan kembalikan rasa cinta itu dengan cara Allah, ya. Dengan caranya Allah, ya. Entah dengan cara apapun, pasti Allah akan berikan pertolongan ketika dia sudah bisa melewati fase-fase itu, ya. Fase bisa mempertahankan ikatan rumah tangga di saat ketika itu dalam kondisi yang ombaknya luar biasa, ya, hampir-hampir saja perahu itu tenggelam, ya, tapi dia masih bisa mempertahankan. Maka saya yakin di situ Allah akan memberikan pertolongan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu, berikutnya adalah menjadi pelajaran kita. Jadi semua kebencian dan keterpaksaan dalam mempertahankan ikatan pernikahan yang suci ini bisa jadi berubah dan membalik keadaannya menjadi rasa kasih sayang dengan penuh cinta. Dan itu banyak, ya kan? Nah, beberapa artis kemarin tuh juga begitu. Artis-artis di TV itu kan kemarin yang katanya mau cerai, ya kan, sudah di pengadilan, ya kan, sudah mengajukan gugatan cerai. Ya nggak jadi, ya masih utuh dan malah kemudian tetap bertahan dan makin sayang, makin cinta, ya. Siapa? Artis siapa? Ya adalah, ya. Nah, jadi di situ ada pertolongan yang Allah berikan kepada siapapun yang bisa mempertahankan ikatan. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ya, yang berikutnya adalah di ayat yang tadi kita baca di akhir ayat 19 tadi disebutkan wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, dan bisa jadi Allah itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam diri pasangan kalian ketika kalian tidak menyukai satu hal dari pasangan kalian. Jadi kalau kita membenci, ya membenci sewajarnya, ya. Kalau nggak suka, ya nggak suka sewajarnya. Jangan pernah dilebih-lebihkan, ya. Makanya ada ungkapan ahbib habibaka haunan ma wabghid baghidaka haunan ma, ya. Kalau kalian membenci kepada orang, itu bencilah sewajarnya. Bisa jadi satu ketika yang kalian benci itu akan menjadi orang yang kalian cintai. Bisa jadi begitu. Dan juga sebaliknya, kalau kemudian mencintai ya sewajarnya, ya. Dan kemudian ketika sudah tidak cinta lagi, maka bisa jadi itu akan menjadi orang yang kalian benci. Jadi ya, biasa-biasa saja, ya. Yang sedang-sedang saja, seperti lagu dangdut. Yang sedang-sedang saja. Baik, kemudian yang selanjutnya Ibu, kita masuk ke ayat 20.
Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara. Ya. Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian yang kalian mungkin sudah tidak lagi cinta, ya, artinya kemudian kalian sampai menceraikan mereka, ya, maka dalam ayat ini dikatakan fala ta'khudhu minhu syai'an, maka kalian tidak boleh, tidak mempunyai hak untuk mengambil mahar mas kawin dan juga apa yang sudah kalian berikan kepada istri-istri kalian yang kalian cerai itu, ya. Jadi dia benci dengan istri, ya, karena nggak bisa masak, tuh kan. Terus akhirnya diceraikan, ya. Nah, maharnya mas kawinnya dulu yang 100 gram itu kemudian dia ambil. Nah, diambil kemudian untuk mencari istri yang baru. Ini kan satu hal yang tidak dibenarkan, ya. Satu hal yang tidak dibenarkan. Maka mengambil mahar istri, mas kawinnya istri tanpa jalan yang benar, ya, maka sekali lagi itu adalah perkara dosa, ya, perkara dosa. Dan bahkan sekarang ini juga terjadi banyak, Bu, ya, suami ngambil mahar mas kawin emasnya istri untuk bayar utang karena rugi judi online. Banyak, ya kan? Istri emas-emasnya, perhiasan istri dijual, ya, karena kalah dalam judi online. Banyak, ya. Istrinya bahkan dijual, ya. Itu juga ada, ya kan? Ya kan, Bu? Bahkan ada yang menjual anaknya sendiri dengan harga 15 juta. Di berita kemarin tuh, ya, untuk membayar utang karena kalah di judi online. Nah, itu kan luar biasa. Ini sudah melebihi dari ayat ini, ya. Jadi ayat ini, ayat 20 ini menyebutkan tidak boleh mengambil harta istri, mas kawin yang sudah diberikan. Nah, ini bukan lagi mengambil, tapi justru menjual istri, ya kan? Itu lebih jahiliyah lagi, ya kan? Lebih jahiliyah lagi, ya. Nah, jadi itu ibu-ibu rahmati Allah, belajar dari ayat 20. Kemudian yang berikutnya, jadi makna ayat yang ke-20 ini disebutkan juga dalam beberapa kitab tafsir adalah haramnya mengambil bagian dari mahar seorang wanita jika telah diceraikan oleh suami. Jika sang istri tidak berbuat zina atau nusyus tadi itu. Tapi karena sang suami hanya sekedar ingin menceraikan istri untuk menikah dengan selainnya, dalam hal ini tidak halal bagi sang suami untuk berbuat yang menyebabkan madarat kepada sang istri agar sang suami mendapatkan sesuatu dari mahar istrinya walaupun hanya sedikit. Jadi karena si suami pengen nikah lagi, ya kan? Terus kemudian ya duitnya kurang, terus ngambil sebagian mahar yang pernah dulu diberikan kepada istrinya yang sebelumnya. Nah, ini juga tidak dibolehkan, ya. Jadi inilah kita belajar yang pasti adalah dalam hal berumah tangga maka semuanya harus dengan cara yang baik, semuanya perlu ada komunikasi, semuanya perlu pembicaraan, diskusi antar suami dan istri. Dan kalaupun sekali lagi ada hal yang sisi buruk dari pasangan, maka di dalam pasangan kita sesungguhnya di sana ada masih banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lihat, ya. Nah, jangan sampai kita melihat satu sisi keburukan dibesar-besarkan akhirnya berpisah, ya. Dan ketika sudah berpisah, maka yang tepuk tangan adalah iblis, ya. Yang tepuk tangan adalah iblis ketika dalam kondisi suami istri berpisah. Baik, sampai di sini ibu-ibu untuk pelajaran kita di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kita yang lain.
Kita akhiri ya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi